all about Gibran. Mulai dari pengunduran dirinya sebagai wali kota Solo, lalu kemudian tentang mainan-mainan, koleksi mainan-mainan mewahnya, dan yang terakhir bantahannya soal alokasi anggaran makan gratis. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini all about Gibran. Mulai dari pengunduran dirinya sebagai wali kota Solo, lalu kemudian tentang mainan-mainan, koleksi mainan-mainan mewahnya, dan yang terakhir bantahannya soal alokasi anggaran makan gratis. Memang beberapa hari belakangan ini, 1 minggu belakangan ini memang lagi hangat diperbincangkan masalah Gibran. Mulai dari dia mengundurkan diri secara resmi sebagai wali kota Solo. Jadi ada sidang paripurna di DPRD Kota Solo yang hujan interupsi. Karena mereka ini, para anggota dewan, mempertanyakan kenapa Gibran mundur baru sekarang mungkin. Ada juga yang mempertanyakan kenapa kok masih banyak meninggalkan masalah, terutama masalah tentang Gor Sriwedari. Katanya begitu, di berita seperti itu. Nah, tapi yang paling aneh bagi saya, menurut saya ini adalah kenapa mundurnya baru sekarang? Kenapa bukan ketika dia waktu akan mencalonkan sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024 yang lalu? Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang? Memang pada waktu itu oleh presiden itu diperbolehkan wali kota atau kepala daerah, gubernur, ataupun siapapun pejabat publik, pejabat pemerintah yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau juga calon wakil presiden itu boleh tidak mengundurkan diri asalkan izin kepada presiden. Nah, sekarang kalau Gibran kira-kira izin kepada presiden, diizinin nggak? Ya iyalah, anaknya. Makanya itu kan kemudian dibuat, pada waktu itu dibuat perpres atau peraturan presiden yang menetapkan itu. Nah, sekarang lalu yang kemudian kenapa pengunduran diri ini dengan alasan bahwa dia akan fokus kepada pelantikan nanti. Sementara pelantikan ini kan masih lama. Dia katanya ingin lebih fokus kepada persiapan transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu yang dikatakan. Nah, sekarang padahal begini loh. Masa transisi ini adalah antar presiden yang sekarang dan presiden terpilih. Sementara wakil presiden ini kan memang ya bisa dianggap hanya sebagai cadangan, hanya sebagai ban serep. Tidak perlu terlalu banyak melakukan transisi. Karena apa? Karena job desk-nya, tugasnya juga nanti hanya mendampingi presiden, kemudian juga tidak punya visi misi sendiri. Jadi apapun itu apa kata presiden. Nah, sekarang kalau misalkan dia mengundurkan diri sekarang dengan alasan ingin mempersiapkan pelantikan masa transisi kepada jabatan wakil presiden ini, kemudian dia tinggal di Jakarta, kita kan jadi curiga. Sebetulnya mau mempersiapkan masa transisi, apa mau mengkampanyekan adiknya? Itu masalah pengunduran dirinya. Lalu kemudian yang menjadi ramai diperbincangkan di media sosial, kemudian juga di beberapa media mainstream, itu adalah koleksi-koleksi mainan Gibran yang ada di kantornya. Ketika dia mulai beres-beres ruangan kantornya, ini kan kemudian diliput oleh beberapa wartawan. Mereka semuanya merekam. Ini kantor wali kota, bukan seperti kantor wali kota, malah kayak toko mainan. Isinya ada Lego, ada Tamiya, kemudian ada action figure, dan masih banyak lagi mainan-mainan lainnya. Bahkan beberapa koleksinya itu belum di-unboxing, masih di dalam segel. Dan memang para kolektor mainan itu, mereka memilih mainan-mainan ini, itu yang nanti kira-kira kalau misalkan mereka ini sudah bosan, ini bisa dijual lagi. Makanya mereka tidak di-unboxing, hanya sebagai koleksi saja. Mungkin ada beberapa orang atau beberapa pihak, kalau sesuai dengan analisa saya, sepertinya ada beberapa pihak yang memang sengaja memberikan hadiah ini kepada Gibran. Mungkin, tapi seharusnya kalau misalkan ini memang hadiah dari beberapa pihak, itu adalah termasuk dalam gratifikasi. Tapi mungkin bisa jadi tidak dilaporkan atau memang itu tidak dikatakan bahwa itu
diberikan oleh pihak lain. Mungkin dia mengatakan bahwa itu beli sendiri. Mungkin ada beberapa pihak yang mengetahui bahwa Gibran ini adalah kolektor mainan-mainan itu. Sebetulnya untuk masalah koleksi mainan ini tidak menjadi masalah sebetulnya. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau seorang pemimpin, public figure, kemudian juga pejabat publik ini lebih memahami bagaimana situasi kondisi masyarakatnya, situasi kondisi pemerintahan di lingkungan pemerintahannya, apalagi Gibran ini kan basicnya adalah seorang pengusaha. Dia pengusaha catering, pengusaha makanan. Paling tidak di ruangannya itu kan minimal ada buku tentang bagaimana berwirausaha, lalu kemudian buku-buku tentang politik. Setidaknya kan seperti itu. Tapi kenyataannya satu pun itu nggak ada. Dan kalau di media sosial, ini kan banyak sekali yang membela. Para buzzer-buzzernya ini kan membela. Sekarang kan zamannya semuanya serba digital. Gibran ini mungkin tidak mengoleksi buku secara fisik seperti wakil presiden pertama kita, Pak Hatta, yang dulu bahkan di ruang kerjanya nggak cukup. Kemudian beliau membuat perpustakaan khusus. Dikatakan bahwa Gibran ini kemungkinan juga dia membaca, tapi secara digital. Oke, kalau misalkan seperti itu. Memang sekarang eranya tidak memerlukan buku fisik, tapi secara digital. Bisa disimpan di laptop mungkin, atau di perangkat lainnya. Tapi kan kalau orang membaca buku, itu kan secara apa yang disampaikan, pola pikirnya, tindakannya, itu kan mencerminkan apa yang, ya istilahnya begini loh, output itu sesuai dengan inputnya. Apa yang dia baca, apa yang dia konsumsi setiap hari, itu kan tersampaikan, ya istilahnya kalau misalkan sebuah teko, kalau isinya kopi kan nggak mungkin keluar susu. Tapi kalau kita melihat sekarang, ketika di debat Cawapres beberapa waktu yang lalu, masalah tentang investor di IKN saja, ini salah semua. Malah dikoreksi oleh Profesor Mahfud pada waktu itu. Ini kan mengindikasikan bahwa apa? Bahwa sebetulnya dia ini nggak tahu apa-apa. Harusnya meskipun dia tidak membaca buku, dia kan bisa membaca berita. Minimal bapaknya ini loh seorang presiden. Harusnya kan tahu kondisi lingkungan di pemerintahan, apalagi dia saat itu dia akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Dan kemudian kan akhirnya para pengamat, para netizen di media sosial ini kan menganggap bahwa Gibran ini sebetulnya masih bocil yang kemudian hanya ingin bermain-main. Jabatannya dibuat main-main, kemudian sekarang sebagai wakil presiden itu juga hanya main-main. Yang penting dia ada di kedudukan tertinggi di negara ini, kemudian juga memanfaatkan jabatan bapaknya. Itu kan stigma yang terbentuk akhirnya oleh netizen kita. Jadi jangan disalahin. Nah, yang terbaru kemarin, ini tentang video saya juga yang kemarin juga sudah saya bahas tentang masalah anggaran makan siang gratis yang kabarnya dipangkas. Ini kan kemudian oleh Gibran dibantah. Katanya, kata siapa? Katanya seperti itu. Padahal ini kan sudah disampaikan oleh ekonom dari Verdana Sekuritas yang kemudian bertemu dengan tim ekonomi dari Prabowo Gibran mengatakan itu. Ini kan ada evaluasi. Dengan anggaran yang 71 triliun itu mungkin sepertinya dirasa nggak akan cukup untuk memenuhi makan bergizi gratis bagi anak Indonesia itu kan. Pada akhirnya akan dievaluasi bisa jadi 9.000, bisa jadi 7.500 rupiah untuk alokasinya. Tapi kan dibantah oleh Gibran. Kata siapa? Jangan media, kemudian dia menyalahkan media. Jangan media ini memberitakan sesuatu yang belum jelas. Semuanya kan harus dikoordinasikan dulu. Nah ini loh, ini seolah-olah bahwa apa? Dia ini ingin tampil sebagai superhero. Ingin menunjukkan kepada para pemilihnya yang kelompok baterai gembung 58% itu bahwa ini loh, bahwa apa yang disampaikan media itu nggak benar. Saya ini sebagai yang punya program pemerintah saya, ini masih tetap seperti ini. Ini loh yang ingin ditunjukkan sama Gibran. Saya menangkapnya seperti itu. Hampir sama ketika kemarin di Solo terjadi penolakan terhadap festival kuliner non-halal di Paragon Mall Solo. Itu kan kemudian dibikin ribut sendiri, lalu kemudian Gibran tampil sebagai seorang pahlawan, meskipun dia hanya memarkir mobilnya di mall itu. Tapi kan kemudian isu ini juga mereda. Nah, sepertinya memang begitu. Dan kalau kita melihat karakter dari Gibran ini, sepertinya dia ini menikmati banyak sekali gejolak-gejolak yang timbul, yang kemudian menyorot dirinya. Dia ini seperti seolah memang menikmati bahwa saya enjoy dengan semua ini. Karena apa? Karena saya disorot oleh banyak media, disorot oleh banyak masyarakat. Bahkan ketika kasus beberapa waktu yang lalu ketika dia salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat, itu kan dia juga menikmati, justru malah
Dia kemudian mempertontonkan ini seolah-olah itu bukan suatu kesalahan. Dia bangga dengan itu, kemudian dia menikmati itu semua. Dan itulah karakter seorang Gibran. Dan kepada masyarakat Indonesia 58% yang sudah memilih Gibran, silakan kalian nikmati calon pemimpin kalian yang seperti ini. Sementara kami yang tidak memilih itu, kami akan terus menyuarakan, kami akan terus mengkritik, dan kami akan terus menghantam secara kebijakan, secara tingkah laku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa ini. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bocil itu belum dewasa.